Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya Nur Saifi di channel Flash Matematika. Kali ini kita masuk ke materi Matematika Wajib kelas 12 semester 2, yaitu kaidah pencacahan. Di dalamnya nanti ada kaidah penjumlahan, kaidah perkalian, ada permutasi, dan kombinasi. Oke, yang pertama kita ke kaidah penjumlahan. Namun sebelumnya kita kenalan dulu dengan istilah kaidah pencacahan. Jadi banyak contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan kaidah pencacahan. Misalnya nih, pada Android kita itu ada fitur pengunci layar atau screen lock itu menggunakan PIN ya. Walaupun ada pola, ada password juga. Saya ambil contoh yang simpel saja yaitu PIN. PIN itu biasanya terdiri dari 4 digit. 4 digit itu akan dipilih bebas dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai 0 ya, 9 dan 0. Nah, 4 digit ini bebas ambil angka-angka itu, jadi ada banyak banget kemungkinan PIN berbeda yang dapat dibuat. Jadi peluangnya, jadi banyaknya PIN yang bisa dibuat itu ada sangat banyak. Berapa kira-kira banyaknya PIN yang dapat dibuat? Nah, itu nanti materi kaidah pencacahan akan membahasnya ketika kita menggunakan angka-angka ini. Atau bisa jadi PIN tadi ada syarat, misalkan harus mengandung 0 misalnya, atau tidak boleh ada nolnya dan sebagainya. Itu nanti akan kita bahas pada materi kaidah pencacahan ini. Contoh lainnya adalah banyaknya nomor kendaraan atau TNKB, plat nomor ya. Itu kan berbeda-beda tuh setiap kota. Untuk kota Jakarta diawali B, misalkan Semarang diawali H dan sebagainya. Lalu diikuti 4 digit angka, kemudian diikuti 2 huruf atau kadang 3 huruf di belakang angka tadi. Itu kira-kira ada berapa banyak plat nomor berbeda yang dapat dibuat. Nah, jika ada variasi huruf 4 angka dan ada huruf lagi di belakang, itu nanti materi kaidah pencacahan nih. Termasuk ini ada pengunci gembok, pengunci tas, itu kan ada yang pakai password ya, pakai angka lah. Misalkan seperti yang digambar ini, itu nanti kalau memasukkan angkanya tepat atau hurufnya tepat, nanti baru bisa terbuka kuncinya dan sebagainya. Atau mungkin ini, misalkan ada tempat duduk berjajar 4, ada 4 orang yang ingin posisi duduk, kira-kira berapa variasi urutan duduk yang dapat yang terjadi ya dari 4 kursi tadi, 4 orang duduk di 4 kursi tadi. Misalkan nih si A di pinggir, bisa jadi si A di tengah, atau si A ada di tengah yang sini, atau si A ada di ujung. Nanti si B di mana, bisa bolak-balik sebanyak berapa variasi, itu nanti materi yang bisa menghitungnya gitu ya. Jadi dengan mempelajari ini nanti banyak sekali materi dalam sehari-hari, contoh dalam sehari-hari yang bisa kamu pecahkan. Baik, untuk materi kaidah pencacahan ini akan dibagi menjadi yang pertama aturan perkalian dan penjumlahan, yang kedua ada permutasi, yang ketiga ada kombinasi. Untuk permutasi sendiri itu ada 3 jenis. Yang pertama permutasi dengan semua unsur beda, permutasi dengan hanya beberapa unsur saja yang sama, ada unsur yang sama, dan permutasi siklik ya. Nanti bagaimana kita akan bahas lebih detail pada video-video berikutnya. Untuk kali ini kita akan masuk ke kaidah atau aturan penjumlahan dan perkalian dulu. Oke, pertama kaidah penjumlahan. Untuk memahami kaidah penjumlahan, perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan nih di atas meja kita punya berapa ini? Ada 8 pulpen sama 9 pensil. Kita mau nulis nih, berapa cara milih satu pulpen atau satu pensil? Kita mau milih salah satu aja nih. Bisa pulpen, bisa pensil. Kita milih satu saja. Kira-kira ada berapa cara memilih? 8 pulpen, 9 pensil. Perhatikan bahwa kejadiannya adalah memilih satu pulpen saja atau satu pensil saja. Bukan pulpen dan pensil sekaligus. Jadi bukan ngambil pulpen satu, pensil satu, bukan. Yang diambil adalah apa? Bisa pensil, bisa pulpen, tapi ngambilnya satu aja, gitu ya. Maka banyaknya cara memilih itu adalah, ini ada 8 pilihan, ini ada 9 pilihan. Kalau semuanya mau dipilih satu, maka akan dijumlah N1 tambah N2, yaitu 8 ditambah 9. Ada 17 cara atau 17 pilihan. Nah, seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan kaidah penjumlahan. Jadi kemungkinannya akan dijumlah. Yang pertama berapa, yang kedua berapa, tinggal dijumlah. Oke. Secara khusus, kaidah penjumlahan berbunyi, jika kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara dan kejadian kedua secara terpisah ya,
dapat terjadi dalam N cara, maka kejadian pertama atau, ini kita garis bawahi atau, jadi pertama atau kejadian kedua dapat terjadi dalam N plus N. Tadi atau, contohnya apa? Pulpen atau pensil. Maka ambil salah satu saja. Maka dapat dijumlah. Misalkan ya, dari kota A ke kota B, ada 8 bus, ada 4 kereta, ada 5 pesawat. Terus mau berangkat dari A ke B. Kemudian pilih salah satu aja. Bus saja atau kereta saja atau pesawat saja, maka pilihannya tinggal dijumlah nih, 8 tambah 4 tambah 5, kan akan memilih salah satu saja gitu ya. Secara umum kaidah penjumlahan berbunyi, jika kejadian pertama dapat terjadi N1, kejadian 2 N2, kejadian 3 N3 dan seterusnya sampai kejadian ke P itu NP, maka tinggal dijumlahkan saja N1 tambah N2 tambah N3 tambah dan seterusnya sampai NP. Kuncinya adalah dijumlahkan saja semua kemungkinannya. Oke, lebih mudahnya kita ke contoh. Dalam suatu kantong terdapat 4 bola merah, 5 bola kuning, dan 6 bola biru. Berapakah banyak kemungkinan untuk mengambil satu bola saja, merah atau biru atau kuning? Ya, jadi ada sekian bola, cuma diambil satu aja, yaitu kemungkinannya ada berapa ini? Tinggal kamu jumlahin aja nih, 4 ditambah 5 ditambah 6. Oke, 4 tambah 5, 9, 9 tambah 6, 15 cara atau 15 kemungkinan. Sangat mudah bukan? Dijumlah saja ya. Kelas 11 MIPA 1 terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan atau siswi ya. Satu siswa dipilih mewakili kelasnya untuk mengikuti lomba pidato. Berapa banyak cara memilih wakil dari kelas tersebut? Laki-lakinya 16, perempuannya 20, maka banyaknya cara memilih ada 16 ditambah 20, karena bisa laki-laki bisa perempuan ya, 36. Contoh ketiga, dari kota A ke kota B, ini yang saya contohkan tadi ya. Dari kota A ke kota B ada beberapa pilihan moda transportasi yang dapat dipilih, misalkan nih, ada 8 bus, 4 pesawat terbang, dan 3 kereta api. Berapa banyak cara berbeda untuk berangkat dari kota A menuju kota B menggunakan salah satu dari kendaraan tersebut, salah satu aja. Berarti dia bisa memilih 8 bus atau 4 bus, 4 pesawat ya, atau 3 kereta api. Dijumlah saja, 8 tambah 4, 12, tambah 3, 15. Berikutnya, sebuah toko sepeda menjual 5 merek sepeda. Ini ya, ini mereknya A, B, C, D, E. Stok yang tersedia sebagaimana tabel di samping. Jadi merek A punya 6 sepeda, 6 stok ya. B ada 3, C ada 4 dan seterusnya. B ini ingin membeli satu sepeda saja dari toko tersebut. Berapa banyak pilihan sepeda yang bisa dibeli oleh B ini tadi? Ya udah tinggal dijumlah saja. Ini jumlah ya, 6 tambah 3 tambah 4 tambah 2 tambah 10. 6 tambah 3, 9, 9 tambah 4, 13, 13 sama 2, 15, 15 sama 10, 25. Oke, ada 25 pilihan sepeda yang bisa dibeli Beni. Baik, itu tadi kaidah penjumlahan, jadi pengerjaannya sangat mudah, tinggal dijumlahkan saja. Oke, kita akan lanjut pada video berikutnya untuk kaidah perkalian. Sampai jumpa, silakan disimak video berikutnya.